Satuan tugas digerahkan ke Sumatera untuk memadamkan kebakaran lahan. Tim dari seluruh kesatuan TNI akan membantu BNPB dan disebar di sejumlah titik di wilayah hutan kawasan Sumatera. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 1.150 prajurit dari Kesatuan Paskas Angkatan Udara, Korps Marinir Angkatan Laut, dan Kostrat Angkatan Darat. Mereka tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Asap di Sumatera dan diterbangkan ke Palembang oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Satgas Penanggulangan Bencana TNI akan disebar di sejumlah hutan yang banyak terdapat titik api seperti di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mengemban misi ini, TNI tidak hanya memadamkan api, namun juga diperintahkan agar menangkap pelaku pembakar lahan dan menyerahkan ke polisi. Ya, melakukan tindakan polisionil, berarti kalau ada apa-apa, dia menangkap, kemudian menyerahkan kepada kepolisian setempat. Ya, dan sambil mengamankan masyarakat. Kalau TNI lagi kerja, kemudian masyarakat ikut-ikutan ke dalam, dia nggak tahu. Ini belum ada indikasi, Pak, ya? Ya, belum ada, tetapi semuanya kita harus persiapkan itu. Sebelumnya pada hari Minggu lalu, Panglima TNI dan Kapolri menemani Presiden Jokowi saat meninjau langsung kebakaran lahan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil pemantauan ini, Panglima TNI mendapat perintah agar segera menyiapkan tim untuk menangani kebakaran lahan. Kebakaran lahan di Sumatera menghanguskan puluhan ribu hektar lahan dan memicu penyebaran kabut asap hingga ke Provinsi Aceh. Indeks pencemaran udara di sejumlah kota di Sumatera Selatan dan Provinsi Riau dinyatakan berbahaya dan dalam status darurat kabut asap. Tim Liputan Metro TV. Lanjut tentang hal tersebut, Gadis, apakah kedatangan dari pasukan TNI ini sudah disebar ke beberapa daerah yang banyak terdapat titik api? Pasukan perbantuan TNI untuk pemadaman lahan di Sumatera Selatan mulai berdatangan pemirsa. Dan kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami, sudah ada Gadis Bianca yang akan melaporkan lebih. Bersama BNPB ini sudah berangkat ke Ogan Komering Ilir. Dan saat ini di samping saya sudah ada pesawat CN295 yang baru saja mendarat sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Pesawat CN295 ini mengangkut 90 personil dari Batalion Armet 10 Kostrat Angkatan Darat dan ini masih menunggu dua pesawat Hercules C-130 yang akan membawa pasukan dari Armet 10 Kostrat AD lainnya. Kami baru juga menerima informasi bahwa pasukan TNI Sorti kedua sudah mendarat juga di landasan udara TNI AU Jambi. Ada 3 pesawat jenis Hercules C-130 yang membawa 352 personil TNI ini. Sorti kedua ini adalah pasukan TNI dari Marinir Angkatan Laut. Pasukan Marinir AL ini akan melanjutkan perjalanan mereka ke Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin untuk membantu pemadaman di sana. Ada 2 desa yang menjadi fokus pasukan batalion ini, Elvita, yakni Desa Muara Meda dan Desa Muara Merang. Karena lahan gambut banyak terkonsentrasi di 2 desa ini. Menurut keterangan Kasdam 2 Sriwijaya, 1050 personel pasukan TNI yang didatangkan ini akan fokus membantu pemadaman saja, sedangkan alat-alat sudah disediakan pemerintah daerah dan juga nantinya akan dibantu oleh warga. Pemadaman ini juga paralel dengan upaya pemadaman dari udara dengan waterbombing. Berikut keterangan Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Komarudin Simanjuntak. Kita bagikan ke 2 kabupaten, dipecah beberapa kecamatan, yaitu di Mumba dengan Oki. Tugasnya adalah membantu satuan yang sudah tergelar sekarang, ada 2 SSY, dan ini adalah 3 SSY, 1.050 orang, membantu memadamkan di titik-titik atau di hotspot, supaya segera tuntas. Sambil penyelenggaraan pemadaman dari udara juga berjalan secara simultan. Bantuan peralatan dari pemerintah daerah sudah memberikan bantuan yang seperti peralatan yang canggih, tetapi peralatan tradisional masyarakat maupun perusahaan akan membantu kita di lapangan. Ya, kita harapkan perbantuan dari TNI ini untuk BNPB dapat memadamkan api di lapangan secara efektif. Demikian Elvita dari lapangan udara TNI AU Palembang, kembali ke studio.
Ya, Gadis, terima kasih untuk laporannya. Kemarau berkepanjangan di sejumlah daerah di Jawa Barat semakin parah. Di Indramayu, pemirsa, ada sebanyak 15 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Warga yang membutuhkan bantuan air langsung menyerbu dan berebut bantuan air yang dibagikan secara gratis. Aksi saling dorong ini terjadi saat mobil bantuan air minum kemasan datang ke Kecamatan Kerangkeng, Indramayu atau daerah terparah yang dilanda kemarau. Warga saling dorong dan berebut bantuan air minum kemasan. Krisis air bersih di 38 desa dari 15 kecamatan Indramayu membuat warga mulai resah. Ketiadaan air bersih memaksa warga berbuat segala cara untuk mendapatkan persediaan air. Dan kami masih memiliki informasi tentang warga Kampung Malang Nengah, Kecamatan Solear, Tangerang, Banten yang digegerkan dengan penemuan bayi yang dibungkus. Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Pesan tiket pesawat. Pelaku pembakaran lahan di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan tertangkap tangan oleh polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 jerigen minyak tanah dan juga 1 alat penyemprot. Pelaku bernama Ali diketahui sebagai pemilik lahan dan Supriyono berperan sebagai buruh upahan. Mereka tertangkap karena membuka lahan miliknya seluas 1,5 hektar dengan cara dibakar. Penangkapan ini berawal dari laporan tetangga tersangka. Keduanya dilaporkan saat membakar lahan miliknya. Api merembet ke lahan perkebunan karet milik tetangganya tersebut. Polisi mengamankan 1 jerigen dan 1 alat semprot. Sebelumnya, Satreskrim Polres Muba juga berhasil menangkap 3 pelaku dengan kasus yang sama. Dan hingga saat ini kebakaran lahan masih terjadi di beberapa daerah. Di Ogan, Komering Ilir, kebakaran lahan hampir menyambar 4 rumah warga. Sementara itu, relawan kesulitan mengatasi kebakaran lahan di area Gunung Papandayan yang terus meluas. Kebakaran yang menimpa ratusan hektar di Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga Kamis ini terus merembet ke sejumlah blok yang berada di kawasan hutan Papandayan. Tak hanya itu, kobaran terus merembet ke tanaman paku-pakuan yang berada di blok tersebut. Sejumlah relawan turut memadamkan sisa-sisa kobaran api yang masih menyala di kawasan ini. Minimnya peralatan serta tidak adanya petugas dari pemerintah Kabupaten Garut maupun dinas terkait membuat para relawan memadamkan api dengan cara manual. Puluhan hektar lahan gambut kering masih terbakar dan semakin meluas di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dampak meluas kebakaran lahan gambut nyaris membakar rumah warga desa. Diduga ada oknum yang memang sengaja melakukan pembakaran lahan gambut kering untuk membuka perkebunan baru. Sudah 3 bulan terakhir ini, terus terjadi kebakaran lahan gambut hingga meluas ratusan hektar. Warga menilai pemerintah dan bupati tutup mata saja terkait bencana. Kebakaran lahan gambut kering seluruh kecamatan setiap hari terjadi kebakaran lahan. Sementara, akibat kebakaran lahan di Trans Kalimantan Poros Selatan mengganggu aktivitas warga. Jarak pandang di bawah 30 meter. Akibatnya, arus lalu lintas terhambat. Untuk menghindari kecelakaan, para pengemudi harus menyalakan lampu kendaraannya. Kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 1.150 personil TNI tergabung dalam satuan tugas digerahkan ke Sumatera untuk memadamkan kebakaran lahan.
Tim dari seluruh kesatuan TNI akan membantu BNPB dan disebar di sejumlah titik di wilayah hutan kawasan Sumatera.